Selamat malam pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam One on One dan kali ini kita akan membahas bagaimana dampak dari serangan satu dengan yang lainnya, kalau kita bisa bilang seperti itu, hubungan antara negara Iran dan juga Israel yang saat ini sedang mengalami sebuah eskalasi terutama di bidang militer dan juga dikhawatirkan akan menuju ke peperangan. Di mana sebelumnya memang Israel telah menyerang bahkan sampai menyebabkan korban jiwa di kedutaan besar Iran yang bertempat di Damaskus, Suriah. Kemudian Iran sendiri membalas dengan melancarkan serangan aerial atau serangan udara ke wilayah Israel yang sempat juga ditangkis atau dicegat drone serta rudalnya berkat Iron Dome dan juga bantuan tentunya dari para sekutu Israel yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis hingga Yordania. Dan kondisi saat ini sendiri juga mulai tereskalasi pemirsa dalam sebuah pembicaraan atau arbitrase tingkat internasional di mana Zionis sendiri mengadu kembali lagi-lagi ke Dewan Keamanan atau DKPBB untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi ke Iran. Apakah permintaan atau pengaduan ini akan mendapat tindakan atau mungkin tanggapan dari waktu dekat dari PBB dan apa kira-kira implikasinya tentu saja buat skala global dan tentu bagi Indonesia sendiri, dan mungkin langkah seperti apa yang tepat untuk diambil oleh pemerintah Indonesia turut serta untuk menjaga kedamaian tingkat global di tengah situasi yang saat ini terjadi antara Iran dan juga Israel. Saya akan berdiskusi langsung bersama dengan pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana yang saat ini sudah bersama saya. Selamat malam, Prof. Selamat malam, apa kabar? Baik, Prof sendiri bagaimana? Sehat, alhamdulillah. Oke, Prof, ini pembicaraan atau nama diskusi pasti juga sedang masif terjadi ya, membahas terkait dengan hubungan yang terjadi saat ini antara Iran dan juga Israel. Saya bisa bilang ini sebuah hubungan karena memang Iran dengan Israel sebenarnya kan sempat dekat ya. Ya, di bawah Reza Pahlavi ya. Betul. Syah Iran pada waktu memang saat itu Iran juga dekat dengan Amerika Serikat. Tetapi setelah ada revolusi di Iran, Ayatollah Khomeini justru renggang karena memang posisinya dari masyarakat Iran dan kemudian pemimpin Iran ya menentang Israel begitu. Jadi ini sebenarnya hubungan antara kedua negara ini banyak dipengaruhi oleh kondisi geopolitik antara siapa-siapa saja yang berada di sekitar mereka. Betul sekali. Oke. Jadi ini kita harus kaitkan ya serangan Iran kemarin itu dengan serangan Israel terhadap Gaza. Kita tahu bahwa masyarakat Palestina itu ada di dua tempat, satu di Gaza, satu di tepi barat. Di Gaza ini banyak yang mendukung Hamas sebagai salah satu faksi yang ada di Palestina. Nah, Hamas ini ideologinya adalah Palestina merdeka dan Israel harus hilang dari tanah Palestina. Oke, Hamas. Dengan ideologi yang bisa dibilang cukup ekstrim juga. Sangat ekstrim dan kemudian dia menggunakan kekerasan untuk bisa mendapatkan kemerdekaan itu. Sementara kalau yang Fatah yang ada di tepi barat, mereka bisa menerima yang disebut sebagai two-state solution. Ya, two-state solution, dua negara yaitu Palestina berdampingan dengan Israel. Dengan catatan ya Palestina merdeka, gitu ya. Nah, approach-nya juga berbeda. Hamas ini didukung oleh Iran. Jadi ketika kemarin Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober. Dibalas dengan genosida? Kita bisa dibalas, genosida ya? Betul, dibalas oleh Israel, tapi kan tidak proporsional. Tadi mengarah ke genosida. Dan ini sudah disampaikan oleh masyarakat dunia. Karena masyarakat dunia menghendaki agar adanya gencatan senjata. Ada resolusi Dewan Keamanan PBB baru saja, di mana Amerika Serikat abstain. Akhirnya kan itu biasanya veto oleh Amerika Serikat. Tidak kaget tapi juga tidak kecewa. Betul. Maksudnya tidak kaget tapi juga kecewa, hitungannya begitu ya? Iya, ya kecewa karena nggak ada enforcement action-nya. Kalau misalnya Israel tidak mau mengindahkan, apa yang bisa dilakukan? Lalu kemudian di di Majelis Umum PBB juga hampir 160-an negara meminta Israel melakukan gencatan senjata karena apa? Yang sudah dilakukan oleh Israel ini sudah mengarah ke genosida. Bahkan Afrika Selatan membawa Israel ke Mahkamah Internasional kan? Tapi belum diindahkan juga. Belum diindahkan juga. Maka di sini arogansi dari Perdana Menteri Netanyahu. Tidak ada satupun ya, termasuk
Den Haag, maksudnya Mahkamah Internasional ataupun PBB yang dapat menghentikan Israel untuk melakukan serangan-serangan ke Gaza. Nah, Iran sebagai pendukung dari Hamas sudah sejak lama sebenarnya setelah 7 Oktober itu ingin sekali terlibat dalam perang ini. Cuman masalahnya ada dua. Pertama, apa alas haknya? Yang kedua, selalu Amerika Serikat mengatakan kalau Iran masuk, kami akan masuk melindungi Israel. Sehingga Iran ini tidak kunjung melakukan serangan ke Israel. But then again, ada serangan ke Damaskus. Nah, itu blessing in disguise. Tapi jadi sebenarnya kalau kita bisa menarik gitu, motivasi apa yang mendasari Israel melakukan serangan ke Damaskus? Mungkin, saya juga harus menduga-duga ya mengenai masalah ini. Mungkin Israel mendeteksi adanya pergerakan-pergerakan dari Iran untuk mendorong mereka yang dari Syria melakukan serangan ke Israel. Nah, sebelum mereka melakukan, diserang dulu. Nah, tetapi kan tuduhan itu apakah benar atau tidak kan kita masih belum tahu. Walaupun saat ini memang pihak dari Israel sendiri menolak tuduhan atau mengatakan bukan mereka yang melakukan hal itu. Betul sekali. Kan, kalau misalnya kita tarik evidence-nya, serangan tersebut ya munculnya dari wilayah militer. Betul. Nah, maka tanggal 1 April diserang, lalu Iran, menurut Iran, udah menyampaikan hal ini ke Dewan Keamanan PBB. Tapi nggak ada tanggapan karena merasa bahwa Amerika Serikat ada di belakang Dewan Keamanan PBB dengan hak vetonya. Maka hari Sabtu kemarin itu, Iran melakukan serangan. Nah, tapi serangan yang dilakukan Iran ini proporsional. Kenapa saya katakan proporsional? Ada 3 alasan. Pertama, Iran memberitahu kepada Amerika Serikat bahwa akan ada serangan. Maka mudah sekali untuk diintercept. Ya. Yang kedua, bahwa serangan ini tidak ditujukan ke pemukiman-pemukiman atau rumah ibadah dan sebagainya. Tidak seperti Israel ketika menyerang Gaza. Ya. Jadi Iran tahu bahwa yang harus diserang itu adalah instalasi-instalasi militer. Yang ketiga, setelah dilakukan serangan hari Sabtu itu, Iran sudah menyatakan operasi serangan terhadap Israel dihentikan, sudah selesai. Artinya apa? Ini tidak terus-menerus kan? Ya. Jadi secara aturan hukumnya, kalau misalnya kita pelajari hukum peperangan yang diatur dalam Konvensi Jenewa, tidak ada pasal satupun yang dilanggar oleh Iran kan? Tidak ada. Ya, tidak ada pasal yang dilanggar oleh Iran. Justru Iran dalam posisi yang benar. Dan mempertahankan diri. Mempertahankan diri. Maka dia menggunakan pasal 51 Piagam PBB, hak untuk membela dirinya. Nah, tetapi Israel tidak melihatnya seperti itu. Israel mengatakan bahwa enggak, ini serangan pada kami. Tapi kan kita tahu Amerika Serikat mengatakan kalau Israel nanti melakukan serangan balasan, maka Amerika Serikat tidak akan ada di belakang Israel. Dia ingin mengatakan, Joe Biden ingin mengatakan bahwa kamu salah sebenarnya. And sehingga you will be on your own kalau gitu kan? Kita tidak akan ikut-ikutan. Dan kita tahu misalnya Presiden Prancis, Perdana Menteri Inggris, mereka mengatakan jangan serang balik. Karena mereka tahu semua konsekuensi dari serangan balik kalau dilakukan oleh Israel, maka bukannya tidak mungkin Perang Dunia Ketiga akan muncul. Karena ingat, dari pihak Iran, Kepala Staf Angkatan Bersenjatanya mengatakan bahwa operasi ini selesai, tapi kalau saya mendapat serangan balik dari Israel, maka saya akan serang lebih masif, lebih besar lagi. Nah, kalau misalnya itu terjadi, pasti Amerika Serikat kan akan masuk. Kalau Amerika Serikat masuk, Rusia ini sudah juga melakukan pergerakan. Tentunya. Mereka akan masuk kan gitu ya. Mereka boleh nggak setuju dengan apa alasan Iran, yang penting kalau Amerika masuk, saya akan masuk gitu kan, kira-kira seperti itu. Jadi musuh saya masuk, saya harus masuk. Betul sekali. Terlepas dari apapun kepentingan saya di situ atau siapapun yang ingin saya bela, apapun yang ingin saya bela, tapi karena musuh saya juga sudah ambil bagian, saya harus ikut. Betul. Gitu ya, Prof. Termasuk juga mungkin negara seperti Korea Utara. Dan negara-negara ini adalah negara-negara yang punya senjata nuklir. Jadi kita bisa bayangkan tuh, kalau misalnya sampai pada titik di mana semua mereka meluncurkan senjata nuklir. Prof, kalau begitu kita boleh mungkin sedikit, kita bukannya ingin menginginkan Perang Dunia Ketiga terjadi, tapi mitigasi atau antisipasi dengan memapping peta kekuatan atau berkaca dari kondisi geopolitik maupun juga melihat bagaimana pergerakan pergerakan mereka selama ini.
pusat-pusat atau pilar-pilar kekuatan nanti akan berpusat atau terkonsentrasi di mana saja? Ya, yang pasti kan akan ada di Timur Tengah, ya kan? Lalu kemudian kita tahu kalau misalnya di Timur Tengah ada negara-negara yang tidak bersahabat dengan Iran, Yordania. Maka kemarin misalnya Yordania melakukan intercept juga, begitu kan? Belum lagi UAE, Arab Saudi, gitu kan? Karena Arab ini, Saudi pun? iya, karena ini isu berkaitan dengan Iran yang Syiah, kemudian Arab Saudi yang Sunni. Kira-kira ada isu-isu ya, mazhab-mazhab seperti itu ya, ideologi. Nah, lalu kemudian kita tahu bahwa di luar negara-negara yang ada di Timur Tengah ini ada negara-negara besar yang pasti di belakang Israel karena lobby Yahudi mereka. Jadi Amerika Serikat, Inggris mungkin gitu ya, Prancis, dan negara-negara NATO tentunya. Tapi ada juga negara seperti Rusia. Kita tahu dalam perang Ukraina kan sebenarnya ini perang Rusia dengan Amerika Serikat. Battlefield-nya ada di Ukraina sebenarnya. Nah, ini pun mereka akan turun di belakang misalnya Iran. Dan jangan lupa di Timur Tengah itu seperti Lebanon ada Hezbollah. Dia yang pro terhadap Iran, bahkan katanya didukung oleh Iran gitu ya. Lalu kemudian ada Houthi di Yemen, ya kan? Nah, kita tahu sekarang misalnya Hezbollah, mereka sekarang menyerang, menurut mereka itu adalah tempat bersarangnya intelijen Israel. Dan sekarang Israel sudah menyerang balik ke Hezbollah ini. Jadi sekarang kita yang tadinya sudah mulai deeskalasi, mulai diturunkan tensinya karena banyak negara-negara Barat sudah mengatakan jangan serang balik Iran, ya. Tapi kemarin pernyataan dari Perdana Menteri Netanyahu, beliau mengatakan bahwa kita terima kasih dengan saran-saran dari negara sahabat, ya, Eropa dan lain sebagainya. Tetapi adalah keputusan dari Israel untuk melakukan serangan atau tidak. Tapi sampai dengan saat ini ya kita bisa nggak sih menyebutkan bahwa ini merupakan sebuah ultimatum juga dari Israel atau sudah bentuk threat atau ancaman ketika belum terjadi kata-kata baik kita akan menyerang tapi dan kapan itu juga belum dikatakan? Ya, ini yang kita juga nggak tahu nih. Apakah ini akan mengeskalasi atau mendeskalasi dengan catatan Israel ingin mukanya diselamatkan. Kenapa saya katakan mukanya ingin diselamatkan? Karena pernyataan dari Menteri Pertahanan Israel yang mengatakan bahwa kami akan melakukan serangan balik pada waktu yang tepat. Itu sebenarnya kata-kata yang bersayap. Pada waktu yang tepat itu kapan? Besok? Dua minggu dari sekarang? 2 bulan dari sekarang? 2 tahun? Atau sama sekali nggak ada serangan? Ya. Kalau misalnya nggak ada serangan, deeskalasi. Tapi kalau ada serangan, eskalasi. Nah, sekarang Perdana Menteri sudah mengatakan bahwa urusan kami, pokoknya keputusan kami untuk melakukan serangan atau tidak, gitu ya. Tentu dia lihat perkembangan juga. Kalau misalnya mungkin Hezbollah menyerang, Houthi juga akan menyerang dan lain sebagainya. Dan mereka menduga bahwa ini semua di belakangnya adalah Iran. Nah, bukannya tidak mungkin dia akan menyerang. Nah, ini yang membuat situasi sekarang ini masih fragile. Masih harus siaga satu. Masih belum kita bisa bilang kita tenang terus kemudian perang sudah tidak ada lagi. Belum lagi kalau Israel masih menyerang Palestina di Gaza sana. Iya. Nah, ini yang orang akan melihat dulu nih seperti apa pergerakannya. Saya masih ingin dalami dan juga tentunya penasaran, Prof, terkait dengan bagaimana situasi internal di negara masing-masing. Pemerintah dengan faksi-faksi yang ada di dalamnya memandang apakah perlu atau tidaknya melakukan eskalasi militer baik yang terjadi saat ini di Gaza maupun juga untuk Iran ke depannya. Tapi kita dalami di segmen berikut ya, Prof ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, One on One akan segera kembali sesaat lagi.